Sasuke tidak ingin hidup lagi. Dia berdiri di lantai atas gedung. Dia melompat ke bawah. Dan saat akan mendarat di lantai, tiba-tiba perutnya membesar seperti sebuah balon, menyentuh lantai, lalu pental terbang ke atas. Seorang anak melihat itu dan kaget. Sasuke ingin menghentikannya. Melihat keluar jendela, tiba-tiba tangannya berubah menjadi panjang. Dengan sekuat tenaga menarik, menabrak tiang listrik dan membuatnya rusak. Sasuke tercengang. Apa yang terjadi pada tubuhnya? Dia bergegas mendatangi rumah sakit dan mendeteksi. Akhirnya dokter menenangkan Sasuke. Ini masalah kecil, hanya semua tubuhnya berubah menjadi karet saja. Anda tidak sedang mengerjai saya kan? Menurutmu ini hal sepele? Dokter memintanya mengingat apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Sasuke mengingat dan merasa tidak melakukan apapun. Beberapa hari yang lalu dia membunuh seorang bos mafia. Sasuke tertembak dan melukai ginjalnya. Dia dirawat di rumah sakit. Kemudian saudara gengnya datang menjenguknya, meminta dia memberikan posisi ketua gengnya. Sasuke merasa kesal dan menggigit buah. Buah itu berkulit biru, keras dan sulit dimakan. Dia menggigit dan membuangnya. Tidak lama kemudian, perutnya merasa sakit. Sasuke bergegas berjalan ke toilet. Tapi karena tubuhnya masih lemah, untung saja warna bajunya tidak mencolok. Kalau tidak, dia akan merasa canggung. Apakah ini karena buah? Tapi apapun itu, seharusnya ini sebuah berkah. Memiliki kemampuan seperti ini, Sasuke merasa posisi ketua geng adalah miliknya. Dia menghubungi saudaranya, dan memberitahukan, "Saudara, saya sudah membaik. Tunggu saya kembali. Saya akan keluar dari rumah sakit siang ini." Rumah sakit memberikan servis, mengirimkan dia seorang wanita cantik untuk membantunya memberikan obat. Sasuke gemetar, masuk ke kamar mandi. Wanita cantik ini membantunya mengambil handuk, lalu membuka handuknya. Ada 2 kabel listrik di dalamnya. Wanita itu menyambungkan listriknya, memakai sarung tangan. Ternyata, dia ingin menyetrum mati Sasuke. Sasuke yang sedang mandi, "Kamu membuatku seperti tersengat listrik." Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Maka saya akan menyetrummu." 2 kabel itu dimasukkan ke dalam air. Dia merasa ada tengangan listrik di sekitarnya. Dia tidak terluka sedikitpun. Wanita ini tercengang. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu kalau Sasuke sudah menjadi manusia karet. Dia tidak akan tersengat listrik. Wanita itu kaget, berbalik dan berlari. Sasuke bergegas keluar dengan tangan panjangnya. Sasuke mencekik lehernya, bertanya, "Siapa yang menyuruhmu?" Wanita ini tercekik dan hampir mati. "Saudara baikmu, Akiyama." Sasuke berpikir, benar juga, kalau dia mati, Akiyama akan mengambil posisinya. Dia mengingat kembali, saat itu seseorang menembaknya. Orang itu adalah Akiyama. Akiyama berusaha membunuhnya. Tiba-tiba ada angin yang meniup dari dalam TV. Tunggu dulu. TV bisa meniup keluar angin. Di TV sedang ada film, One Piece. Lalu melihat Luffy, tiba-tiba dengan sebuah lompatan, melompat keluar, dan berdiri di hadapan Sasuke. Dia tercengang. Jangankan Sasuke, saya saja tercengang. Sutradara, bisakah kamu serius sedikit? Anda yakin cerita ini tidak lari? Luffy juga tidak peduli dan berdiri di depan Sasuke, mencubit wajahnya. Saya dengar ada orang yang sama denganku memakan buah itu. Ternyata itu benar. Mereka berdua merasa sama. Mereka mengobrol. Tiba-tiba seorang pria botak masuk ke ruangan, mengeluarkan pistol. Sasuke dengan tangan panjangnya, langsung mencekik pria itu. Mengingat Akiyama beberapa kali ingin membunuhnya, Sasuke kehilangan kesabaran, dan memaksa pria itu mengatakan yang sebenarnya. Dia segera berganti pakaian dan mencari Akiyama. Anak buah Akiyama mengangkat senjata dan menembak Sasuke. Ternyata peluru tidak bisa menembus tubuh Sasuke. Semua peluru terpental kembali. Dengan tangannya melempar 3 anak buah Akiyama, lalu menimpa mereka dengan telapak tangannya yang besar. Akhirnya, orang yang pernah menjadi saudara baiknya, Sasuke mengepal tangannya dan bersiap memukul. Tiba-tiba, dia mengingat masa lalu mereka. Dia ingat, Luffy berkata padanya,
Saya selamanya akan percaya pada sahabat saya. Berhentilah Sasuke. Mungkin dia harus memberikan kesempatan kepada Akiyama. Tiba-tiba ketua besar mafia muncul. Akhirnya kebenaran terungkap. Sebenarnya semua ini adalah permainan ketua besar mafia. Dia merasa tidak puas dengan Sasuke. Dia ingin mengatur kembali kekuatan geng. Dan yang menembak Sasuke adalah dia. Yang menyuruh pembunuh juga dia. Sekarang dia tidak perlu lagi berpura-pura. Dia mengeluarkan bom dan ingin membunuh mereka berdua. Bom dinyalakan. Saat itu juga, Luffy muncul. Hai paman bodoh. Mereka saudaraku. Bos mafia ini tidak pernah menonton One Piece. Dia tidak tahu kehebatan Luffy. Dia melanjutkan menyalakan bom. Luffy mengeluarkan jurusnya. Dengan tinjuan tangannya. Memukul bos mafia itu. Dua saudara baik itu melompat keluar. Akhirnya, mereka lega. Ternyata melihat Luffy berkelahi. Itu terlalu keren.